Baik, selamat sore Pak Wan, Bu Eka. Saya ketemu sama alumni yang hebat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Nanti kita bicara banyak ya Pak Wan ya, Bu Eka ya. Nah, tapi katanya kita ini ada di fakultas ada ini ya Pak Wan, ada brandingnya. Kita ucapkan dulu. Nanti Pak Wan jawab, dan kita atau sama-sama. Fedcast Buan Action. Baik, terima kasih banyak Pak Wan, Bu Eka. Para pemirsa yang menonton mungkin acara Fedcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, mungkin saya perkenalkan dulu sebelum kita tanya jawab nanti. Ini Pak Wan Muhammad Asim, salah satu alumni hebat kita bersama Bu Eka. Mungkin seangkatan ya Pak Wan ya? Seangkatan. Nah Pak Wan ini punya jaringan retail ya Pak Wan ya di wilayah Jawa dan Bali. Namanya Idol Mart ya Pak Wan ya. Mungkin Pak Wan atau Bu Eka bisa ini sharing-sharing di kita sore hari ini. Pak Wan alumni tahun berapa dan dulu jurusan apa mungkin, kemudian pengalamannya di kampus, cerita-cerita lama nih Bu Eka ya di kampus, kemudian kapan merantaunya, kemudian gimana memulai usaha di Jakarta atau apapun lah yang Pak Wan bisa sharing sama kita semua di fakultas dan mungkin yang mendengarkan podcast kita sore ini. Silakan Pak Wan. Ya, saya dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Ya, kalau ditanya tentang pengalaman, saya kuliah itu masuk tahun 90 ya Pak Wan ya? 90, sama kebetulan Sama ya? mereka. Kemudian ya tahun 95 lulus, 96 merantau ke Jakarta. 96 merantau ke Jakarta. Waktu merantau sebenarnya saya dilarang juga sama keluarga. Karena waktu itu sudah saya belum lulus sudah berkeluarga. Oke. Waktu wisuda istri saya sudah hamil 7 bulan. Ini pendamping saya. Kemudian anak saya lahir, itu yang membuat keluarga berat. Karena di Jakarta itu belum tahu yang mau tuju kemana, kerja apa. Sementara di Pekanbaru udah kerja, itu aja keluarga melarang. Cuman karena memang tekad saya pengen lebih berhasil menghadapi tantangan, saya tetap meyakinkan keluarga. Akhirnya ya alhamdulillah ibu saya izinkan. Jadi awal di Jakarta tahun 96 itu udah langsung mulai usaha Pak Wan belum atau seperti apa? Belum ya? Kerja dulu. Oh kerja dulu. Ya, belum jelas tuh mau usaha mau apa, yang penting kerja dulu. Cukup lama saya kerja 5 tahun. Nah kebetulan istri saya itu kan orang Sumatera Barat ya. Keluarga istri banyak di Jakarta yang pedagang, punya toko. Nah itulah mengenalkan saya dengan bisnis retail ini. Dan mereka Jakarta macet, berangkat pagi, subuh malah pulang malam gitu. Mereka kayak santai-santai duduk di toko. Ya mulailah buka toko itu. Karena nggak rasa cocok ya ini saya keluar dari bekerja dan akhirnya fokus di toko. Oke, sebelum kita lanjut nih Pak Wan, ini Bu Eka kan close friend-nya nih Pak Wan kan tahun 90 ya Pak Bu ya. Udah nggak bakat entrepreneur Pak Wan dulu waktu kuliah Bu? Kalau bakat sih belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Karena Pak Wan itu saya lihat datang ke kampus itu memang untuk kuliah aja. Oke. Jadi kalau misalnya udah selesai kuliah langsung udah pulang gitu, nggak pernah ngumpul-ngumpul gitu. Atau dulu belum nampak bakat entrepreneurnya, malah bakat puisinya kali itu Bu. Nah, nampaknya nulis puisi ya kan. Belum berarti ya Pak Wan ya. 96 ke Jakarta, kemudian mulai mengenal retail ya dari pihak istri gitu Pak Wan ya, mulai usaha ya. Sekarang Pak Wan punya berapa outlet di ini? Dan sebenarnya di mana saja? Terakhir kemarin buka di Sukma Jaya, Depok tuh. Itu toko yang ke 123. Wah, mulanya 123 ya. Tersebar baru sampai Pulau Jawa lah, Sumatera belum. Pulau Jawa. Ya alhamdulillah keluarga yang tadinya nggak setuju saya ke Jakarta, kalau hari ini ditanya alhamdulillah setuju kalau sekarang. Baik ya.
juga mungkin informasi ya bagi pemirsa semua yang mendengarkan podcast kita di podcast ini, bahwa kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Industrial sekarang udah punya satu buah kafe dengan konsep yang modern, namanya One Alumni Coffee namanya Pak Wan ya. Dan itu fundingnya murni dari Pak Wan Muhammad Asim, dan alhamdulillah sejak 2021 ya Pak Wan sudah diresmikan dan sekarang menjadi media untuk adik-adik kita di Fakultas Ekonomi, dosen bahkan mungkin alumni untuk minimal ada tempat yang representatif lah untuk ngopi. Mungkin boleh dicoba juga kalau pemirsa ke Fakultas Ekonomi ya Bu Eka ya, menunya banyak ya Bu Eka. Terakhir launching apa Bu Eka? Black Forest. Black Forest ya kan, Black Forest Coffee ya. Bisa Black Forest dijadikan kopi ya, tapi komen dengan kopi. Baik, kita mungkin lanjutkan, karena begini Pak Wan, di fakultas ini adik-adik kita itu kan diajarkan teoritis ya Bu Eka ya, sedangkan dalam tataran praktisnya sebuah usaha itu mungkin ada jatuh bangunnya dalam menyusun perencanaan dalam mengembangkan bisnis itu tidak semudah. Orang tuh kebanyakan tahunya begini Pak, orang yang sukses itu, tapi jatuh bangunnya sebuah usaha itu jarang diceritakan. Nah mungkin ada sharing Pak Wan untuk pemirsa atau adik-adik kita di Fakultas Ekonomi itu gimana membangun sebuah bisnis itu dengan sistemnya yang membuat bisa bisnis itu berkembang. Ya. Silakan Pak Wan. Ya, ada Dosen itu bilang antara teori dan praktek itu kalau menurut teori itu sama, teori dan praktek. Tapi kalau praktek itu berbeda. Jadi kalau orang teori itu menganggap itu sama. Oke. Di kampus misalkan, Yeah. apa yang kita pelajari itu kan teori. Yeah. Nah, mohon maaf para dosen itu sama dengan praktek. Padahal di praktek beda. Itu luar biasa tuh. Teori sendiri, praktek sendiri. Teori sendiri, praktek sendiri. Ya itu yang membuat orang kadang-kadang nggak berani untuk memulai itu. Kadang takut itu gagal. Apalagi ini kalau faktor-faktor produksi misalkan. Kalau mau buat usaha itu kan ada plan, kemudian ada manusia dan segala macam. Itu harus ada. Sementara seperti saya nggak ada tuh. Buka aja dulu, nggak salah gitu. Tapi tetap pendidikan juga bukan tidak penting. Artinya itu juga menjadi dasar ya. Menjadi dasar kita bisa berkembang. Nah saya didorong oleh keluarga istri. Akhirnya saya bisa memulai, ya kan. Tapi setelah berjalan, alhamdulillah saya bisa berkembang. Sementara keluarga istri yang rata-rata punya toko. Itu nggak berkembang, toko mereka satu waktu buka sampai puluhan tahun bisa satu juga. Nah saya mungkin karena dibekali dengan pendidikan ya, terutama tempat saya kuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis di UNRI ini, saya kira itu hal yang luar biasa ya. Jadi bisnis yang berpendidikan lah artinya. Baiklah, itu perlu juga kita kasih tahu nih ada mahasiswa atau siapapun yang menonton pemirsa di podcast ini bahwa pendidikan itu penting juga ya Pak Wan untuk mensupport perkembangan dalam kita berpraktek menjadi seorang entrepreneur ya, bukan tidak penting gitu ya. Baik, karena ide juga penting. Ya macam One Alumni Cafe sekarang itu dulunya saya nggak kepikiran. Ya. Tapi kebetulan saya punya teman dari kenal itu Fakultas Ekonomi juga, kita sering ngobrol-ngobrol, idenya malah dari dia bilang, Pak Wan kalau buka kafe daripada kita di luar ngobrolnya enak di ekonomi, iya juga ya. Jadi kita bisa datang ke kampus sebagai alumni, ya kan, bisa melihat kampus kita, bisa alhamdulillah akhirnya terwujud. Dan mereka tahu teman itu siapa? Ya Pak Denny. Memang panjang sejarahnya ya, tapi ya alhamdulillah ya kita diberikan seorang alumni, dan tentunya banyak ya alumni-alumni kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang abang-abang kita ya, Bapak Ibu alumni yang sebenarnya kita perlu momentum Pak Wan, karena kita lihat di universitas-universitas besar itu bahwa perkembangan sebuah fakultasnya itu bukan sekedar dari sivitas akademika yang sedang aktif, tapi tentu kontribusi dari alumni. Dan seperti yang pernah sering kita diskusikan Bu Eka sama Pak Wan kan, keberadaan kafe itu bukan sekedar untuk membangun momentum alumni kita balik ya ke fakultas. Kan kadang-kadang kalau kita hal yang formal tuh Bu Eka malahan nggak
nggak bisa kita definisikan kita ini mau ngapain sih, tapi dari ngobrol-ngobrol yang ringan kita bisa berkontribusi untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita. Kami tentunya berterima kasih tuh Pak Wan atas kontribusi Pak Wan dan seluruh alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau dulu kita namanya Fekon kan ya Bu ya? Iya, betul. Sekarang kita berubah nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Nah, kalau sejarah KAP itu nanti kita ulik di sesi selanjutnya Pak Wan khusus ya, kita ulik. Nah, mungkin yang terakhir, mungkin di luar dari hal itu kami ingin juga di Bu Eka, Pak Wan diberi masukan sih ya, karena fakultas juga butuh saran dari para alumninya bagaimana fakultas ini bisa kita kembangkan dengan baik, apalagi sekarang kan udah berbeda ya Pak Wan ya, zamannya udah berbeda, kemudian karakteristik mahasiswa keilmuan kami pikir juga berbeda. Kira-kira dari Bu Eka dulu lah. Bu Eka juga bolak-balik Bu Eka ke kampus ya, bahkan anak ya Bu Eka ya, juga kuliah di Fakultas Ekonomi. Kita kan juga ingin ada kebanggaan siapapun yang sedang menuntut ilmu di fakultas kita, bahwa memang mahasiswa itu dibekali dengan hal yang bisa nanti menjadi support bagi mereka ketika turun di masyarakat. Kira-kira apa yang harus kami lakukan di fakultas, Bu? Kekurangannya mungkin yang harus dibenahi agar fakultas kita menjadi lebih baik ke depan. Kalau sejauh ini kalau saya lihat ya perkembangannya, pertama karena saya ada anak saya yang kuliah gitu, ya beda banget ya dengan saat saya dulu waktu kuliah. Iya, sekarang lebih dituntut mahasiswanya lebih kreatif ya, saya lihat itu. Terus sudah banyak ya seperti ada kayak kemarin ini magang, itu sudah ada wirausaha. Nah, itu bagus banget gitu kan, karena waktu zaman saya dulu ya nggak ada kayak gitu-gitu. Terus ada kampus merdeka juga gitu kan, ya itu ya bagus lah. Cuma kayaknya yang jadi kalau yang saya lihat ya mungkin komunikasi ya antara satu program baru itu ke mahasiswa banyak yang kayaknya belum ini tersosialisasi ya, dengan ini itu aja sih kalau saya lihat komunikasinya masih ini kayaknya masih rancu gimana ya, masih belum tahu gitu. Kayak kemarin kayak yang magang itu kan ada nggak tahu mau ngapain gitu kan. Nah itu jadi kayaknya perlu ini lagi lah, lebih sosialisasinya lagi gitu untuk program-program yang baru gitu. Baik, terima kasih Bu Eka. Mungkin berarti ini ya fakultas ya kita harus lebih masif dan tentunya clear ya apa yang menjadi program-program baru. Memang di Kementerian pun Bu Eka perubahan itu menurut kami fundamental ya, dengan adanya MBKM itu banyak program ya, bahkan kita boleh berbangga hati juga nih Pak Wan, adik-adik Pak Wan sekarang yang sedang aktif di kampus itu sudah bisa belajar bukan saja di universitas lain di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kemarin kita ada mahasiswa Fakultas Ekonomi ada ikut program itu, program belajar di kampus lain di luar negeri, kita ada di Spanyol Bu. Kemudian kita ada program fast track juga kan, ada sekarang sedang belajar di Mingchi University di Taiwan. Nah tapi mudah-mudahan doakan ya saran dari Bu Eka, para alumni ya, nanti akan kita coba catat dan kita tentu laksanakan kan agar tersosialisasi ke banyak mahasiswa. Mungkin kalau dari Pak Wan saran-sarannya untuk fakultas kita Pak Wan agar bisa berkembang. Sebelum Pak Wan jawab mungkin ada informasi juga untuk peserta, untuk pemirsa ya, yang ada di ini, yang melihat podcast ini. Pak Wan ini juga ketua Ikatan Alumni Universitas Riau ya Pak Wan ya. Kemarin pelantikan tahun berapa Pak Wan? 2021 sampai 2025. Jadi Pak Wan ketua alumni kita, Ikatan Alumni, dan kita juga ada IKV namanya, Ikatan Alumni di Fakultas Ekonomi. Insya Allah nanti kita akan undang ketua dan alumni hebat kita. Nah sekarang kita masuk Pak Wan, mungkin sebagai closing statement kita untuk saran lah untuk fakultas kita agar lebih baik ke depan. Kan Pak Wan juga pernah di Jakarta ya, kita bisa lihat mungkin teman-teman di IPB, di UI atau di Unpad ya, atau di UGM, saran-saran Pak Wan untuk fakultas apa Pak Wan? Ya,
melanjutkan apa yang mereka sampaikan tadi, saya kira sudah banyak perkembangan sekarang, sudah bagus lah. Artinya kegiatan seperti di wirausaha, di kampus beda dengan kita dulu. Kita andaikan dapat kesempatan mungkin ya akan luar biasa kita gitu. Oke, baik. Paling ada, tapi ada juga mungkin sisi lain seperti One Alumni Cafe. Kita pernah kumpul-kumpul alumni kemarin di sana duduk. Cuman kita mikir gini, ada salah satu alumni ngomong ini, kalian jangan mikir kalau ini ada di zaman kita dulu, kalian bisa duduk-duduk di sini ya. Wah, mungkin kalian mikir wah enak ya, sekarang ada kafe, kalau dulu nggak ada. Kalau ini ada, dulu itu kita bisa duduk di sini, kita duduk di warung yang ada. Kadang-kadang masih hutang, itu segi lain lah. Dan yang saya harapkan sebenarnya saran adalah lebih aktif melibatkan alumni. Saya jujur aja, selain memang bisnis kan saya juga sering diundang sebagai pembicara bahkan di kampus juga. Nah sampai tahun 2018 itu, alhamdulillah saya bilang, saya belum pernah ke kampus, belum pernah ke KPP itu. Kebetulan ada acara alumni yang kita di Jabodetabek berkumpul, ada kan di kantor saya. Kita undang, datanglah Bu Dekan, waktu itu R3 juga datang. Di situ saya baru bilang, satu-satunya kampus yang nggak pernah undang saya, Undri. Dan apa sudah ikhlas saya diundang ya. Jadi artinya gini, bukan saya, kadang-kadang kita kan malu juga Pak Dendi, ayo saya undang kan gak enak juga sombong besarnya. Saya kira perasaan yang saya miliki itu juga terjadi di alumni yang lain, banyak lebih kita yang hebat, cuman kadang-kadang belum diundang. Nah mungkin lebih aktif aja, tapi sekarang udah banyak lah, alhamdulillah. Karena saya sebagai ketua IK juga, saya juga rajin, siapa-siapa saya hubungin, ayo dong kita ke kampus gitu ya. Tapi mungkin dari pihak kampus juga lebih aktif kira-kira. Dan sebagian besar loh, senang dari kampus itu sebenarnya. Ada nostalgia, ada macam-macam lah ya. itu Baik. Terima kasih Pak Wan, Bu Eka, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrol dengan kita lah sore hari ini, dan mudah-mudahan kita tentu berusaha, tidak saja kita yang aktif ya dalam mengelola, tapi tentu saja kami punya keyakinan tanpa support dari alumni tentu juga perkembangan kita mungkin tidak secepat jika kita saling berkolaborasi ya Pak Wan, dan kami sadar itu, dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Tapi suatu saat Bu Eka, Pak Wan, kita akan undang di dalam sesi-sesi yang berbeda dalam podcast kita ini, kita ngobrol dalam hal yang lain mungkin, tapi untuk yang sekarang kami rasa terima kasih banyak atas masukan dan sarannya untuk fakultas kita, dan kepada seluruh pemirsa, terutama mungkin adik-adik mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau yang mendengarkan podcast ini, kita ambil sisi positifnya dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, kita diskusikan tadi. Bahkan dulu kata Bu Eka, Pak Wan, fasilitas ya Pak Wan ya, kemudian yang diberikan oleh kampus atau kementerian belum sebanyak sekarang. Sekarang sudah lebih banyak, maka gunakan kesempatan itu untuk menjadi orang sukses di masa depan. Baik, untuk podcast selanjutnya kami tentu berharap dan sangat berkeinginan mengundang alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau bergabung dalam podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau ini. Mudah-mudahan nanti dengan pengalaman yang bisa kita share ke pemirsa, dan tentu saja terkhusus untuk seluruh kita sivitas akademika yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, itu menjadi sebuah kekuatan, sebuah modal untuk kita bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Demikian, dan secepatnya undangan akan kami berikan kepada para alumni kita bergabung di podcast ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.